Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Susmita, NPM 21753006 dari Prodi D3 Manajemen Informatika kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum Islam, yaitu yang pertama ada pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna linguistik syariah bergema dalam penggunaan teknisnya. Seperti halnya, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitupun kejelasan dan kebenaran syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariah Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah kepada orang miskin. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan Islam, dan sebagainya. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Yang ketiga yaitu ada kesepakatan ulama. Selain Al-Quran, sumber hukum yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama. Yang ketiga ada kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman sahabat Nabi. Yang keempat ada kias. Kias atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan atau masalah baru. Hukum Islam ada 5 macam, yaitu yang pertama, hukum wajib. Hukum wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Yang ketiga yaitu adalah hukum haram. Hukum haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan pasti akan mendapatkan pahala. Yang keempat ada hukum makruh. Hukum makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dan yang terakhir ada hukum mubah. Hukum mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan bahkan lebih condong kepada yang dianjurkan atau bersifat perintah, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Tujuan hukum Islam yaitu yang pertama untuk memelihara agama, yang kedua untuk memelihara jiwa, yang ketiga untuk memelihara akal, yang keempat untuk memelihara keturunan, dan yang kelima untuk memelihara harta. Selanjutnya ada contoh hukum Islam. Contoh hukum Islam yang nyaris kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana adalah masalah pencatatan pernikahan. Jika dilihat di Al-Quran ataupun di hadis, perintah yang mewajibkan atau menyuruh pencatatan pernikahan tidak ada. Ternyata di masa Rasulullah SAW katanya juga tidak pencatatan nikah. Namun setelah sepeninggalan beliau juga tidak mewajibkan untuk mencatat pernikahan. Menariknya, dari semua itu tidak ada yang melarang pencatatan. Kemudian di era saat ini pencatatan nikah dilakukan. Hal ini karena pencatatan nikah dianggap memberi banyak manfaat besar bagi masyarakat. Misalnya, meminimalisir terjadinya mudaratan, perselingkuhan, dan sebagainya. Karena melihat manfaat inilah, masa pencatatan pernikahan kini menjadi hukum Islam modern yang didasarkan pada masalah dan mursalah. Sekian penjabaran materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.